Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Ananda lihat di sekitar tempat duduk Ananda. Jika masih ada sampah, silahkan dipungut dulu ya. Jika sudah selesai, silahkan ketua kelas memimpin doa sebelum belajar ya. Silahkan Dayu. Ibu ambil absen dulu ya. Zakia. Hadir, Bu. Meli. Hadir, Bu. Siti. Hadir, Bu. Dayu. Hadir, Bu. Beni. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah Ananda, siapa yang tahu kemarin kita membahas tentang apa? Saya, Bu. Iya, Zakia silahkan. Kandungan nutrisi makanan, Bu. Iya, benar. Nah, coba Zakia sebutkan apa saja kandungan nutrisi yang ada pada makanan. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Iya, benar. Syukurlah Ananda sudah paham dengan kandungan nutrisi yang ada pada makanan. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, apakah Ananda sudah tahu apa itu pengertian sistem pencernaan? Belum, Bu. Nah, pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, pencernaan makanan ini terbagi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik itu terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur ataupun diremas. Contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu ketika gigi menghancurkan makanan. Kemudian pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dilakukan oleh enzim-enzim yang ada pada sistem pencernaan. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk ke organ-organ pencernaan, di mana organ-organ pencernaan ini juga terbagi dua, yang mana organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Selanjutnya, Ibu beri Ananda waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan teman sebangku Ananda tentang organ-organ pencernaan yang utama. Dimulai dari sekarang. Baiklah Ananda, waktunya sudah habis ya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja organ-organ pencernaan utama? Saya, Bu. Iya, Siti. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus Ya. besar. Iya, benar sekali Siti. Baiklah Ananda, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu mulut. Nah, di dalam mulut terdapat gusi, gigi, nula, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan lidah. Di dalam mulut terdapat air liur. Air liur ini mengandung mukosa atau lendir, senyawa antibakteri, dan enzim amilase. Di dalam mulut juga terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus.
Nah, makanan yang masuk melalui mulut kemudian diteruskan ke faring. Nah, faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, setelah melalui faring, makanan menuju ke esofagus. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang menyebabkan makanan terdorong lagi ke lambung. Nah, gerakan kontraksi otot ini dinamakan dengan gerak peristaltik. Kemudian organ selanjutnya yaitu lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk makanan. Kemudian secara kimia, makanan bercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, enzim pepsin dan juga renin. Nah, setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam, makanan menjadi bahan yang berwarna kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Nah, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Selanjutnya, organ pencernaan utama yang keempat, yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang 4-7 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Organ utama selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon mendatar, ascendens, kolon menurun, transversum, kolon descendens, naik, dan berakhir pada anus. Di antara usus besar dan usus halus terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi sejumlah sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, bahan makanan yang sampai pada usus besar merupakan zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar tersebut selama 1-4 hari. Nah, zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Nah, usus besar berfungsi mengatur kadar air pada zat sisa makanan tadi. Selanjutnya, organ pencernaan tambahan, yaitu berupa kelenjar-kelenjar pencernaan. Kelenjar ini berperan membantu dalam mencerna makanan. Nah, kelenjar pencernaan ini berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, gambar tersebut merupakan organ-organ pencernaan tambahan, antara lain hati, kantong empedu, pankreas, duodenum. Nah, Ananda, dari penjelasan Ibu tentang organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham? Disilahkan untuk bertanya. Nah, jika tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pencernaan. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Yang kedua, pencernaan terbagi dua, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Kemudian yang ketiga, organ pencernaan, di mana organ pencernaan
terdiri atas organ utama dan juga organ tambahan. Organ utama antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan organ tambahan, di mana organ tambahan ini merupakan kelenjar-kelenjar yang membantu dalam proses pencernaan, di mana kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk tugas Ananda minggu depan yaitu silahkan Ananda buat di buku catatan Ananda tentang enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.